Salam Bapak Saudara semuanya, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam online discipleship Revival Total Ministry. Malam hari ini kita mulai masuk buku 12 ya. Buku 12. Bagi Bapak Saudara yang belum punya buku panduan buku 12 bisa menghubungi publishing kami untuk bisa mendapatkan buku tersebut sehingga Bapak Saudara bisa mengikuti dengan lebih baik lagi karena ada panduan-panduan di situ dan ada catatan-catatan yang bisa dilihat. Oke, Bapak Saudara, bersama-sama. Tema yang akan kita bahas adalah malam hari ini tentang air yang hidup. Air yang hidup. Apa itu air yang hidup? Ya, nah Saudara, kita tahu manusia ya khususnya kita tahu bahwa 80% dari kehidupan kita ini sebenarnya unsurnya adalah air ya dalam tubuh manusia ini. Manusia bisa tahan tidak makan beberapa hari. Tapi kalau dia tidak minum ya beberapa hari, dia bisa mati. Ya, air itu merupakan kebutuhan yang luar biasa untuk tubuh manusia ini. Saudara, secara fisik, secara materi, air secara materi itu dibutuhkan. Ternyata secara roh juga, saudara, ada namanya air yang hidup. Nah, kita tahu setiap orang yang datang kepada Tuhan Yesus, mereka selalu ditawarkan oleh Tuhan Yesus tentang air tersebut. Kita ingat ya, ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria yang ada di Perigi Yakub atau sumur Yakub itu, Tuhan Yesus berkata, kalau kamu minum dari air ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air yang aku berikan, kamu tidak akan haus untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan Yesus itu sumber mata air yang luar biasa. Jadi setiap orang berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka kebagian air itu hidupnya disegarkan, hidupnya dipuaskan. Jadi malam hari ini kita boleh menangkap ya, kalau kita ambil tema tentang air yang hidup ini merupakan kebutuhan secara roh dalam kehidupan kita. Kita harus menemukan sumber mata air itu sehingga kita bisa mendapatkan aliran-aliran air itu. Sehingga hidup kita disegarkan, hidup kita juga dipuaskan. Nah, nanti setelah Anda disegarkan, setelah Anda dipuaskan, nanti Anda juga harus menyegarkan dan memuaskan orang-orang lain di sekitar kita semuanya. Amin. Nah, saudara, oleh sebab itu kita akan mempelajari bagaimana munculnya pancaran air. Saudara ya, air tidak akan keluar kalau tidak terpancar. Ya, bumi ini di dalamnya banyak airnya. Tapi kalau tidak ada yang memancarkan, nggak ada sumbernya, dia hanya ada di dalam bumi saja. Tapi ketika ada yang memancarkannya yang disebut sumber itu, nah pancaran-pancaran itulah yang bisa dinikmati. Nah saudara, bagaimana akhirnya bumi atau air itu ada? Saudara, mekanismenya seperti ini ya. Ketika air hujan turun membasahi bumi, sebagian besar turun di tempat tinggi, yakni di daerah gunung-gunung ya. Jadi hujan turun membasahi bumi, lalu turun di tempat yang tinggi itu ya. Lalu airnya dari sana air itu mengendap di bawah bumi dan mulai berkumpul menjadi cadangan air yang semakin lama semakin menekan hendak keluar lagi dan akhirnya muncul ke permukaan sebagai sumber air yang mengalir terus-menerus selama cadangan di bawah bumi itu berisi air. Nah, saudara, dari gambaran apa yang kita lihat tentang mekanisme air sampai akhirnya menjadi sebuah sumber yang memancar air itu, diawali dari hujan yang turun ya. Hujan itu turun kena dataran yang tinggi gunung itu, lalu terus mengendap di bawah bumi, berkumpul di sana menjadi cadangan air. Itulah sebabnya di bawah bumi ini ada banyak air sekali, ya.
Banyak air dari mana? Hujan yang tertampung, lalu mengumpul, mengendap ada di bawah itu. Lah, saudara, ternyata endapan air itu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Ya, yang menekan, mendorong, ingin keluar. Ingin keluar ya. Sekali ada celah saja, ada akses untuk keluar, itu bisa nyembur begitu kuat ke atas. Nah, kenapa? Karena kekuatannya luar biasa. Nah, nanti itu kita akan pelajari dalam kehidupan kerohanian kita juga ya. Setiap orang yang mengenal Allah, dia seperti kena hujan. Amin. Nah, hujan yang menyegarkan dari Allah itu. Terus, lalu di dalam hati orang itu mulai penuh. Semakin hari, semakin dia intim dengan Tuhan, semakin dia mendapatkan aliran-aliran hidup daripada Tuhan itu, semakin melimpah air yang ada di dalamnya itu. Lalu air yang ada di dalamnya dari Tuhan itu, dalam diri manusia itu, mulai menekan, ingin keluar gitu ya. Lalu orang yang penuh dengan air yang daripada Allah itu, sekarang boleh menjadi pancaran air hidup bagi orang-orang yang di sekitarnya. Amin. Nah, saudara, lanjutannya gitu. Ketika air itu berkumpul di udara dan mulai turun sebagai hujan, memang banyak kotoran dan debu di udara itu terbawa turun. Tetapi setelah disaring oleh bumi, air itu menjadi air yang murni dan segar untuk manusia dan semua makhluk hidup di atas bumi. Nah, saudara, bumi itu sering disebut sebagai ibu bagi umat manusia. Kenapa? Disebut sebagai ibu bagi umat manusia karena dari sanalah, dari bumi itu yang disebut sebagai ibu bagi umat manusia ini, dari sanalah mereka juga telah diambil. Air yang kotor itu sekalipun bila masuk terus ke dalam bumi, disaring oleh bumi dan dikeluarkan lagi sebagai air yang segar. Ya, nah itu gambarannya dalam kerohanian kita. Jadi boleh dikatakan hal yang sama dengan firman Tuhan yang sering kita dengar, yang ditabur, yang disiramkan kepada semua orang yang mendengarnya atau membacanya, turun ke dalam hati manusia menjadi air yang berkekuatan tinggi. Bapak Saudara pernah ngalami ya, waktu dengar firman, umpama ada beberapa orang nih ikut kelas pemuridan seperti ini. Kita akan bicara tentang kebenaran firman, pengajaran-pengajaran. Kita tidak hanya bicara tentang solusi hidup di dalam pengajaran kita. Tapi di sini kita menguak kebenaran-kebenaran dari firman itu. Beberapa orang kadang-kadang langsung japri saya atau telepon ke saya itu, Pak Gideon. Setelah saya mengikuti kelas pemuridan seperti ini, ya selama 3 bulan lebih ini, saya kok merasa kalau nggak ngomong sama seseorang itu kok nggak ada sesuatu yang nggak enak dalam diri saya ini. Padahal dulu saya itu merasa nggak punya apa-apa, nggak ngerti, nggak tahu harus berbuat apa. Tapi setelah ikut kelas pemuridan ini, selama 3 bulan lebih seperti ini tuh, kok pengennya cerita dengan orang ya, pengennya mau kasih tahu seseorang ya, pengennya menolong seseorang ya. Nah, saudara, itulah yang dikatakan tadi, kekuatan air, yaitu firman yang sering kita dengar, sekarang mulai ya menggenang, mengendap menjadi air cadangan di dalam diri Anda. Lah setelah Anda mengerti banyak, oh tahu ada ini ya, ada pelajaran ini ya, ada pengetahuan tentang ini ya, gitu ya. Anda ingin rasanya membagikannya, membagikan kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, saudara, itu yang disebut tekanan. Ketika air itu mulai mengendap di dalam diri Anda, yakni firman yang kita dengar itu, Anda mulai ingin membagikan sesuatu kepada orang-orang di sekitar kita. Anda pengen menjadi berkat bagi mereka semuanya. Padahal awalnya Anda orang yang haus, minus air.
kekurangan air. Ketika Anda mulai belajar firman, membuka hati untuk Tuhan, Anda mulai dikenyangkan, Anda mulai dipuaskan. Sekarang kondisi Anda penuh dengan air, bahkan di dalam hati Anda, sekarang ada cadangan air. Walaupun kadang-kadang, saudara, ya, ketika firman itu disampaikan, kadang-kadang nggak murni langsung. Kenapa? Ya banyak unclean, seperti air yang turun dari atas itu karena udara ini sudah sudah polusi, ya. Jadi sudah kotor, apalagi di daerah Karawang, Cikarang itu, gitu ya. Itu dekat-dekat pabrik, asap naik ke atas terus gitu ya. Nah, ini kalau disiram air dari atas, saudara, waktu air itu turun ke bumi, itu kan limbah-limbah dari asap yang naik itu kan ikut turun juga, betul? Tapi walaupun seperti itu, saudara, ketika air yang sudah bercampur dengan segala sesuatu itu turun lalu sampai ke bumi itu, bumi menyaring menjadi filter bagi air yang kotor itu, ya. Sehingga seketika air itu sampai ke dalam bumi, air itu berubah. Semua kotoran-kotoran itu difilter di situ, sehingga yang turun hanya air yang murni. Nah, Bapak Saudara kan punya sumur, betul? Digali kadang-kadang sampai 27 meter. Betul? Nah, waktu keluar, airnya seger, bukan? Airnya bersih, airnya jernih. Anda tahu itu air dari mana? Itu air dari atas, betul nggak ya? Yang campur dengan debu-debu, asap-asap, dan sebagainya itu, lalu jatuh di bumi itu. Tapi ketika mengendap di bawah itu, dia sudah berubah kondisinya, menjadi bersih seperti itu, dan ketika dipancarkan, disedot dengan jet pump itu, lalu diambil, bahkan diminum dan sebagainya, airnya seger, airnya bersih, ya, airnya bersih seperti itu. Nah, saudara, lihat lagi di sini ya. Ya, terus namun saudara, dibutuhkan penyaringan tadi ya, agar air itu menjadi air yang jernih. Orang yang telah dilahirkan baru oleh Roh Kudus memiliki ibu yang bekerja dan mengasuhnya sampai tua, yakni Roh Kudus. Nah, saudara, jadi kalau Bapak Saudara mendengar firman, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Walaupun Anda ikut belajar seperti ini. Ketika saya mengajarkan seperti ini, jangan ditelan mentah-mentah. Ya, Anda terima, lalu Anda minta Roh Kudus memberikan konfirmasi. Memberikan konfirmasi. Jangan tanya kepada hamba Tuhan yang lain. Roh Kuduslah, ya, sebagai ibu kita yang akan memfilter setiap apa yang Anda terima, sehingga apa yang Anda terima nanti akan menjadi sesuatu yang bersih yang ada di dalam diri Anda. Kalau Anda tanya hamba Tuhan yang lain, ya nanti pasti ada cara sudut pandang yang berbeda, bukan? Lalu berdasarkan pemahaman mereka, kayaknya nggak begitu. Lalu ada yang saling menghakimi satu dengan yang lain. Nah, ketika Anda mendapatkan jawaban yang berbeda, Anda akan bingung sendiri, bukan? Nah, saudara, satu-satunya. Ini juga saya lakukan. Kalau saya mendapatkan sesuatu yang baru, saya tanya Tuhan, ya, saya nggak langsung membuang, saya nggak langsung menghina, saya nggak langsung terima dengan sukacita juga. Tapi saya duduk dulu, lalu saya merenungkan, lalu kalau tidak mengerti, saya tanya kepada Roh Kudus. Roh Kudus, kenapa dia ngomong seperti itu? Ya, betul saudara, ada satu murid yang di Madiun. Ketika kami dengan Pak Andreas, ya, waktu itu kami pergi berempat, ya, Pak Andreas, Pak Stefanus almarhum, lalu Pak Paulus Sutyono dan saya, ya. Nah, itu mau launching buku 13 selama 10 hari di Kota Madiun itu. Wah, saudara, bikin gempar itu kehadiran Pak Andreas itu. Ada yang bilang, waduh, jangan ikut acara itu.
itu sesat. Wah, gini. Pokoknya sampai heboh lah di kota itu. Ya, lalu ada satu orang, ya, dia cukup terpandang dan ya punya wibawa lah. Kalau ngomong dengan beberapa hamba-hamba Tuhan itu, lalu dikumpulkanlah para hamba-hamba Tuhan itu. Saya dengar sentingan seperti ini. Ya, kamu mengatakan bahwa si A ini yang akan hadir itu sesat. Ya, atas dasar apa Anda mengatakan seperti itu? Wah, argumennya banyak. Oh, begini. Oke, dia bilang gitu. Itu kan kamu dengar, tuh. Sudahkah kamu bertemu dengan orangnya? Ya belum. Loh, kamu kok bisa ngerti? Ya kata orang. Ya toh, katanya dia begini, katanya dia begitu. Ah, itu sesuatu yang Anda terima, bukan? Nah, sekarang kamu belum tahu kepastiannya, kan? Nah, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menuntun kepada seluruh kebenaran. Tanya Roh Kudus. Tanya Roh Kudus. Kenapa si Bapak ini tahu-tahu dia ngumpulin beberapa pendeta, beberapa hamba Tuhan itu? Karena dia sendiri ketika mendengar rumor yang dibilang sesat ini dan itu, dia langsung tanya sama Tuhan. Dia tanya ke Bapa, tanya kepada Tuhan Yesus, dan tanya kepada Roh Kudus. Jawaban daripada Roh Kudus itu lucu. Ya, jawabannya begini, yang datang itu sahabatmu. Hah? Cuma gitu aja. Sahabatmu. Artinya apa? Dia datang dengan maksud baik. Dia mau berbagi sesuatu. Karena dia sahabatmu. Itu toh jawabannya. Ya, ya, kalau nanti pengen tahu siapa namanya, japri saya. Bapak itu sampai hari ini ya masih dari anggota RTM. Luar biasa itu Bapak. Ya, jadi dia mengkonfirmasi. Memang setiap berita, omongan, ya apapun termasuk firman Tuhan yang disampaikan oleh seseorang, ya itu belum tentu murni, saudara. Karena masih campur dengan jiwa seseorang yang menyampaikannya juga, bukan? Nah, kalau Anda bimbang, tanya kepada Roh Kudus. Nanti Roh Kudus ibaratnya seperti bumi yang menjadi filter, loh. Sehingga air yang mengendap menjadi cadangan air di bawah bumi itu, kondisinya berubah menjadi air yang murni, menjadi air yang jernih. Amin. Nah, ini caranya. Sampai hari ini itu saya lakukan juga. Jadi kalau saya mendengar ada hamba Tuhan, mungkin kadang-kadang dikasih audio ya, kiriman video gitu ya tentang hamba Tuhan ini segala macam. Saya dengerin, ya. Setelah saya dengerin, saya tanya Roh Kudus, bagaimana nih tentang ini? Nanti Roh Kudus akan menyatakan sesuatu, memfilter. Nah, ya, saya ingat satu hamba Tuhan namanya Billy Graham. Billy Graham itu luar biasa hikmatnya. Ya, jadi firman Allah yang disampaikan itu ibaratnya seperti ikan. Ya, seperti ikan. Itu kata Billy Graham. Ya, ikan itu terdiri tulang dan daging. Artinya apa? Kalau Anda makan ikan, pasti Anda buang tulangnya, bukan? Anda ambil dagingnya. Nah, bagaimana Anda bisa memilah antara daging dan ikan dan tulangnya itu? Roh Kudus nanti akan memberitahu. Jangan, itu tulang. Nanti keselak nanti, ya. Itu daging, haucek, ya, dagingnya, ya. Lah makan dagingnya, sehat, ya. Nah, saudara, pastikan apa yang terkonsumsi di dalam diri Anda, yang menjadi cadangan air di dalam diri Anda itu adalah sesuatu yang bersih, ya. Nah, yang paling jernih dan mengisi hati seseorang berlimpah-limpah, itu yakni firman yang datang dari Roh Yahweh, yang diundang masuk ke dalam hati orang itu dalam bentuk rema. Amin. Dalam bentuk rema. Nah, Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4 ayat 13. Oke, baca sama-sama ya.
Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, kita tahu ya, ini cerita tentang perempuan Samaria tadi yang saya singgung di depan, bahwa dia datang kepada Tuhan, datang ke sumur itu untuk mencari air. Dan anehnya, perempuan itu mau menimba air di sumur Yakub itu, dia datang di tengah hari bolong, jam 12 siang begitu, di mana semua orang, semua ada di rumah masing-masing. Jadi keadaan sepi. Kenapa seperti itu? Karena perempuan ini nggak mau ketemu dengan orang banyak. Ya, takut digosipin sama orang lain. Nah, kenapa dia takut? Karena keadaannya. Ternyata perempuan ini punya hobi. Hobinya yaitu koleksi. Koleksi apa? Koleksi suami. Oh, ada orang hobinya koleksi suami. Koleksi suami. Lah saudara, dengan kondisi yang seperti itu menandakan bahwa perempuan itu sebenarnya mewakili kehidupan orang-orang yang dalam tanda kutip disebut mengalami kehausan. Ya. Sehingga satu suami tidak cukup. Satu laki-laki nggak cukup bagi dia. Ya, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, terbukti ketika ketemu dengan Tuhan Yesus bilang, ya, bahwa di dalam rumahnya itu ada 6 laki-laki. Ya, nah saudara, jadi orang yang haus datang ke sumur itu bukan hanya tentang air dari sumur Yakub itu. Lalu Yesus memakai, saudara, kondisi itu menjadi sarana untuk berinteraksi dengan perempuan itu. Kamu ke sini mau cari air, bukan? Kenapa kamu cari air? Karena untuk memuaskan dahaga kehausanmu. Lalu Tuhan Yesus berkata, kalau kamu ambil air ini, kamu akan haus lagi. Sehingga setiap hari kamu harus datang ke sini. Ya. Tapi kalau kamu minum air yang aku berikan, kamu tidak akan haus untuk selama-lamanya. Perempuan itu kaget. Dia tanya, emangnya engkau punya timba gitu, untuk memberikan air itu? Bukan air fisik ini loh. Ya, bukan air fisik ini. Karena dia penasaran, akhirnya perempuan itu setuju. Dan dia minta air kepada Tuhan Yesus, ya, air yang dijanjikan itu. Kalau gitu bagi dong air itu. Nah, sebelum Tuhan Yesus memberikan air itu, Tuhan Yesus bilang begini, aku akan berikan air itu, tapi panggil dulu suamimu. Perempuan itu bilang, aku nggak punya suami. Betul kataku, memang kamu tidak punya suami. Itu 6 laki-laki itu semua yang ada di dalam rumahmu, itu bukan suami, kebo semua. Kenapa? Nggak pernah nikah resmi. Ya, nah saudara, itu 6 orang laki-laki itu. Kaget dia. Ya, kok tahu apa yang saya alami? Seperti ini. Ini pasti bukan orang biasa. Nah, saudara, akhirnya perempuan itu mengakui bahwa Yesus itu adalah nabi, dikatakan itu. Ya, nah saudara, akhirnya Tuhan Yesus bilang begini. Ya, sekarang ya, pulanglah. Aku sudah memuaskan kamu. Betul. Dia pulang di kampungnya, dia cerita banyak hal kepada orang-orang di kampung itu. Aku telah menemukan Mesias. Dia telah memuaskan hidupku. Semua orang tanya, memuaskan dengan cara apa? Ya, memuaskan dengan cara apa?
Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ketika di sumur Yakub itu, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus tumpang tangan seperti kepada perempuan itu? Terima gitu? Enggak, betul enggak itu? Ternyata Tuhan Yesus itu cuma kongko, ngobrol sama perempuan itu. Tuhan Yesus itu cuma ngobrol dengan perempuan itu, betul? Kenapa orang yang ngobrol dengan Tuhan Yesus itu akhirnya puas? Karena Yesus berkata, perkataan-perkataan yang keluar dariku adalah roh dan hidup. Amin. Nah, itu yang sanggup memuaskan. Tapi kalau orang ngomong hanya rumor atau gosip dan sebagainya, itu tak pernah memuaskan. Tapi kalau omongan seseorang itu punya kualitas, orang yang mendengarkannya pasti akan puas. Amin. Nah, Yesus omongannya berkualitas, bukan? Sehingga ngobrol nggak sampai setengah jam dengan perempuan itu, perempuan yang tadinya haus itu, karena ngobrol dengan Tuhan Yesus, akhirnya dia berkata, ku sungguh puas, puas dengan Yesus. Amin. Dia ngalami kepuasan. Amin. Siapa malam hari ini di sini yang masih merasa haus? Kalau Anda merasa haus, chatting dengan Tuhan. Ketika dia ngomong dengan Anda akan mengalami nasib yang sama seperti perempuan Samaria yang datang ke sumur Yakub itu. Anda akan dipuaskan. Amin. Nah, caranya itu. Cara puas dengan Tuhan itu loh. Dengar dia ngomong. Ketika dia ngomong, Anda dengar perkataannya, Anda dengar firman-Nya, yaitu firman Yahweh atau Rema itu masuk ke dalam diri Anda. Ada sesuatu yang berubah dalam diri Anda. Anda puas. Anda puas, ya. Nah, orang yang baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu belum tentu puas, saudara. Ya. Tapi kalau orang dengar rema dari Tuhan, walaupun hanya sepatah kata, tapi itu cukup bagi Anda hari itu. Amin. Yang memuaskan hidup Anda. Dan itu terus setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Alami Bapak Saudara. Apa yang terjadi? Yesus berkata kepada perempuan itu. Ya, setiap orang yang percaya kepadaku, sekarang dari dalam hatinya akan memancar air yang hidup. Ada mata air hidup. Amin. Kenapa? Perkataan Yesus itu mengendap menjadi cadangan air di dalam diri Anda. Siapa di sini yang sudah percaya Tuhan Yesus? Siapa di sini yang di dalamnya ada cadangan-cadangan air? Atau masih kosong tangkinya? Diisi, doh. Amin. Kalau Anda percaya kepada Tuhan Yesus, Anda tak pernah bercakap-cakap, ngobrol dengan Tuhan Yesus. Hidupmu masih kosong. Tanda Anda penuh dengan Yesus, artinya setiap hari Yesus intervensi di dalam hidup Anda. Firman-Nya itulah yang mengisi di dalam kehidupan kita semuanya. Yohanes 7 ayat 37. Nah, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Amin. Nah, saudara, pertama-tama, air hidup itu memuaskan kehausan setiap orang percaya. Sehingga ia merasa puas terhadap hidupnya sendiri. Karena percaya Tuhan. Ya, membersihkan dirinya dari penyakit dan gangguan dari roh-roh dunia.
dari roh-roh najis yang lain. Baru kemudian diizinkan oleh Tuhan untuk membasuh orang lain dan membebaskan orang itu dari najis dunia yang merusak baitnya. Menerima air hidup dari Yesus itu, banyak hal yang akan terjadi di dalam kehidupan Anda. Kalau Anda sakit, ketika air hidup itu mengalir dalam diri Anda, semua jenis penyakit itu akan rontok, luntur, hanyut oleh aliran air yang masuk di dalam hidup Anda. Mungkin Bapak Saudara mulai ya menangkap ya ketika mungkin datang ke bengkel ya rohani yang kita adakan setiap bulan sekali di Metro Permata. Atau Bapak Saudara mungkin pernah melihat kami mendoakan, cara kami berdoa menggunakan air hidup seperti itu. Nah, apa yang kami lakukan, Saudara? Setiap hal-hal yang terjadi di dalam hidup manusia itu, khususnya mungkin penyakit-penyakit, orang yang diganggu oleh roh-roh najis yang bersifat unclean itu, kami hanya katakan, aku cuci dengan air yang hidup dalam nama Tuhan Yesus. Terus, dalam nama Tuhan Yesus, lenyap, ya, cuci, bersih. Ayo gelondor terus, alirannya semakin kencang terus, ya, sentor terus. Itu yang kami lakukan seperti ya. Nah, kenapa kami melakukan hal seperti itu? Karena ini merupakan solusi terakhir, saudara, yang diberikan oleh Allah. Ketika bangsa Israel kembali dari pembuangan, apa yang dilakukan oleh Allah pertama kali? Dia memberikan air yang jernih, betul? Untuk apa? Menguduskan mereka dari semua kenajisan, kecemaran selama mereka ada di dalam pembuangan itu. Jadi dimandiin dulu dengan air yang hidup itu. Nah, disucikan, ditahirkan dengan air itu. Itulah yang dilakukan oleh Allah ketika dia membawa anaknya, bangsa Israel itu kembali ke kampung halaman, ke negaranya. Nah, di situ dicuci bersih dari semua yang pernah nempel-nempel ketika mereka 70 tahun ada di dalam pembuangan Babel itu. Nah, saudara, hari ini juga kehidupan kita di dunia ini kadang-kadang kita terkontaminasi, bukan? Nah, sekarang boleh nih. Air yang hidup itu ternyata punya fungsi untuk apa? Mencuci semua ya anggota-anggota tubuh Anda yang kotor karena unclean, yang nempel, yang najis. Nah, itu boleh Anda katakan saja, aku cuci dengan air yang hidup. Cuci dengan air yang hidup. Terus air hidup itu membersihkan, 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 membersihkan. Nanti di alam roh Anda melihat, tadinya ya itu mungkin ada titik hitam gitu ya. Nah, ketika Anda bilang aku cuci, aku cuci, aku cuci, itu titik hitamnya hilang, rontok gitu ya. Nah, berapa kali saya berdoa, kadang-kadang Tuhan berikan satu gambaran gitu ya. Nah, ketika titik itu belum hilang, saya gelondor terus saja. Terus, cuci terus, cuci terus, cuci terus, sampai bersih dalam nama Tuhan Yesus. Nah, mungkin kadang-kadang tekanan suara saya, intonasinya lebih kencang itu karena apa? Kayaknya bandel banget itu. Ayo cepat, bersih, 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 cuci lagi, cuci lagi, cuci lagi. Ayo tekanan airnya semakin kuat dalam nama Tuhan Yesus. Nah, saudara, kami lakukan seperti itu, ternyata banyak mengalami kesembuhan. Mengalami mujizat. Kenapa? Karena memang air itu adalah fungsinya untuk membersihkan perabot-perabot. Amin. Coba Bapak Saudara di rumah nggak ada air gitu ya. Habis makan, ya, habis Anda kerja gitu segala macam, di rumah nggak ada air. Wow. Ya. Apa yang terjadi? Aduh, nggak bisa bersihin semuanya ya. Tapi karena ada air, saudara, wah dengan gampang buka keran deh, langsung kucurin dengan itu sabun sedikit gitu loh. Semua perabot Anda jadi bersih. Berkat adanya air itu. Nah, air hidup yang Anda miliki, yang Anda dapat dari Tuhan itu, sekarang boleh digunakan juga. Bukan hanya untuk membersihkan hidup Anda sendiri,
tapi juga untuk membersihkan orang-orang di sekitar kita. Amin. Efesus 5 ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Hei suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk mengkuduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ya, perhatikan ayat yang ke-6, 26-nya. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Di sini ada kata memandikan atau menyucikannya. Sarana yang dipakai ya di sini dikatakan dengan air dan firman. Sebenarnya ini salah terjemahan ya. Sebenarnya bukan air dan firman ya. Sebenarnya terjemahan aslinya dikatakan dengan air yaitu firman ya. Air yaitu firman. Jadi bukan dua benda, tapi satu. Ya, air itu adalah firman. Air itu adalah firman, bukan air dan firman. Jadi sekarang kita tahu apa yang dimaksud air. Yang dimaksud air itu omongan. Jadi ketika saya ngomong, ya, jadilah sembuh. Itu sama seperti saya berkata, aku cuci semua tubuh yang sakit ini dengan air sampai pulih, sampai sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terus aku cuci, aku cuci, aku cuci, aku cuci. Ya. Nah, sebenarnya bukan kalimat airnya yang menyucikan, yang menguduskan, yang mentahirkan itu perkataannya. Ya. Aku tahirkan, aku nyatakan. Nah, perkataan itu walaupun mungkin ya, tidak dipakai atau disertai dengan kalimat aku cuci dengan air yang hidup, ya. Tapi kalau orang itu nangkep, perkataanku ini adalah air yang hidup. Sekarang aku punya tekad, aku mau mencuci orang ini, mau menguduskan, mentahirkan orang ini dengan air yang hidup. Caranya, aku ngomong. Jadilah sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Ada beberapa orang sih gitu, yang tidak menangkap bahwa air itu adalah firman. Jadi dia pikir kalau dia ngomong, aku cuci dengan air, aku cuci dengan air, aku cuci dengan air. Nah, tapi dia nggak ngerti, apa sih air yang mencuci itu apa? Ya, kayak orang dulu ya, ada juga ya, beberapa orang itu yang mengkultuskan benda-benda tertentu. Ya, karena orang Kristen, ya, jadi nggak pakai keris, jadi pakainya salib, betul? Nah, jadi kalau ada katanya rumahnya ada hantunya gitu ya, nanti ambil salib itu yang ada gambarnya Tuhan Yesus disalib di kayu salibnya itu tuh, lalu ayo aku usir dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya, nih ya. Jadi yang diajukan ini apa namanya? Kayu salib ini, gitu. Apakah setan takut dengan kayu salib itu? Ya enggak lah. Betul enggak? Enggak takut dengan kayu salib itu. Nah, orang kadang-kadang aneh-aneh, gitu. Bukan itu yang mengusir setan itu dalam nama Yesus, itu enggak ya? Bukan kayu salibnya, bukan. Dengan iman dia mengucapkannya. Aku usir keluar. Pergi kau dalam nama Tuhan Yesus. Dia pergi, nggak usah pakai kayu salib itu, nggak usah. Apalagi tambahin garam, micin gitu, nggak usah lah gitu ya. Nah, jadi
Kita tahu ya sekarang bahwa perkataan itu adalah air ya. Nah, disucikan dengan air yaitu firman. Nah, Ibrani 9 ayat 13 sampai 14. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, di sini ada kata darah Tuhan Yesus. Mungkin Bapak Saudara mungkin tadi mulai bertanya, Pak, selama ini kan kita diajarkan darahnya amat kuasa. Oh, oleh darah anak domba. Nah, saudara, selama ini ya, dalam nama Tuhan Yesus, dengan darah Tuhan Yesus, aku sembuhkan, aku gini gitu loh ya. Nah, doanya gitu. Nah, saudara, antara air hidup dan darah Tuhan Yesus ini, ya, dua-duanya diberikan untuk gereja Tuhan melakukan sesuatu ya, membersihkan. Tapi penggunaannya beda. Air hidup itu untuk hal-hal yang sifatnya unclean, nempel. Ngerti nggak ya? Jadi kalau Anda mendeteksi masalah seseorang yang Anda doakan itu, dia ketempelan, Anda nggak usah pakai darah Tuhan Yesus. Anda cukup menggunakan air yang hidup. Amin. Nah, darah Yesus itu lebih spesifik penggunaannya. Untuk apa? Nah, mengampuni dosa. Mengampuni dosa ya. Orang berbuat dosa itu bukan ketempelan. Itu niat hatinya, betul? Keputusannya. Walaupun kalau berdoa kadang-kadang Tuhan ampuni dosa saya yang disengaja dan tidak disengaja, besar dan kecil gitu kan. Abu-abu dan hitam gitu. Kadang-kadang gitu. Tetap aja itu kemauan Anda, betul? Karena itu munculnya dari hatimu, dari dalam, tidak disebut unclean. Itu ada akarnya. Nah, yang ada akarnya yang keluar dari dalam diri Anda, itu harus dilakukan, dicuci, ya, dibersihkan dengan darah Tuhan Yesus. Amin. Satu lagi, hati nurani. Kalau hati nuranimu selalu menuduh engkau, menyatakan Anda itu terdakwa, Anda tidak layak, Anda tidak mampu, Anda miskin, Anda pokoknya itu hati nurani goyang terus gitu, bimbang terus seperti itu. Nah, hati nurani itu dibersihkan. Anda boleh setiap hari menggunakan darah Tuhan Yesus untuk membersihkan, menyucikan, meneguhkan hati nurani Anda. Amin. Jadi untuk perkara-perkara yang unclean, najis, Anda boleh pakai air yang hidup. Tapi kalau tentang pengampunan dosa, ya, hati nurani Anda pakai darah Tuhan Yesus. Jangan latah, saudara. Ya, dikit-dikit darah Tuhan Yesus. Kesandung batu, darah Tuhan Yesus. Loh, salah mata Anda. Betul ya? Nah, mulai besar ya. Membedakan. Sesuatu yang tidak Anda obral, nilainya pasti lebih tinggi, betul? Nah, darah Tuhan Yesus itu kalau tidak diobral-obral, nanti kualitas atau khasiatnya itu akan semakin hebat. Betul? Tapi kalau Anda obral, apalagi latah gitu ya, ada geledek darah Yesus gitu, kaget gitu. Itu latah namanya. Betul? Apa-apaan geledek dibilang darah Tuhan Yesus. Geledek ya geledek lah. Nah, paham ya? Pisahkan.
Kalau Anda menemukan kasus, ya, lalu Anda ingin menolong, baik itu diri Anda sendiri maupun orang yang Anda doakan, kalau Anda lihat masalah orang itu karena unclean, hal yang najis, yang hanya nempel dari luar, Anda cukup menggunakan air yang hidup. Tapi kalau itu ada akarnya, tumbuhnya dari dalam niat orang itu sendiri, nah itu baru pakai darah Tuhan Yesus. Ya. Nah, contoh lagi kalau ada kasus orang terikat dengan okultisme, Anda nggak bisa hanya pakai air, Anda pakai darah Tuhan Yesus. Karena apa? Orang okultisme itu mereka telah mengikat, ada covenant, ada perjanjian. Betul? Bangsa Israel dulu diperintahkan oleh Tuhan, buat perjanjian antara manusia dengan aku. Nanti perjanjian itu harus dimeteraikan dengan darah. Betul? Nah, disahkan dengan darah, dibatalkan juga dengan darah. Amin. Nah, seperti itu ya. Dan nanti bisa didiskusikan dalam ruang tanya jawab berikutnya nanti. Oke, ayat selanjutnya, Bapak Saudara, dalam Ibrani pasal 10 ayat 22 sampai ayat ke-23. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ya. Oleh karena itu kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Ya. Nah, bagaimana memurnikan dengan hati nurani yang jahat ini? Dengan darah Tuhan Yesus ya. Nah, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni, yaitu air yang hidup. Jadi kadang-kadang dua-duanya boleh kita pakai. Jadi begini, tentang hati nuranimu, Anda pakai darah Tuhan Yesus. Nanti untuk tubuhmu yang sudah terlanjur ya melakukan hal-hal yang menyentuh dan kena najis itu, Anda juga boleh gunakan air yang hidup. Amin. Nah, Anda boleh tempatkan porsinya yang tepat. Untuk hati nurani pakai darah, untuk tubuh-tubuh yang apa tadi? Yang kotor, ya, dibasuh dengan air yang hidup. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya Tuhan Yesus membersihkan jemaatnya sehingga jemaat itu cemerlang, tanpa cacat atau kerut, tetapi kudus dan tidak bercelah. Itu kerinduan daripada Tuhan Yesus ya. Memurnikan, membersihkan jemaatnya sampai mereka itu menjadi cemerlang, tanpa cacat atau kerut, kudus dan tak bercelah di hadapan Tuhan. Yang dilakukan Tuhan Yesus begini, saudara. Ia yang telah memberikan air yang hidup itu, sekarang mengubahnya menjadi mata air di dalam hati tiap orang percaya yang memancar sampai hidup yang kekal. Itu mekanismenya. Jadi pertama, dia melakukan pemulihan terhadap diri Anda. Dia berikan air hidup itu kepada Anda. Lalu air yang hidup di dalam diri Anda itu diubah oleh Allah menjadi mata air. Katakan, mata air. Sekali lagi katakan ya, mata air. Di dalam diri Anda sekarang, air yang sudah diberikan oleh Tuhan, firman yang masuk ke dalam diri Anda itu, sekarang oleh Roh Kudus di dalam diri Anda, diubah menjadi mata air. Amin. Mata air. Nah saudara, di mana ada mata air? Nanti kalau ada orang ngebor gitu, lalu disedot dengan jet pump gitu, keluar airnya enggak? Keluar, bukan? Begitu juga dengan hidup kita.
Ketika air yang Anda terima itu diubah oleh Allah dalam dirimu menjadi mata air, nanti kalau ada orang tahu-tahu, Pak Simon, tolong. Bukan hanya tolong, sampai ngomongnya, tolong. Panjang. Dan vibran itu. Nah, jawabannya apa? Wah Tuhan, siapakah aku ini? Aku nggak sanggup, aku nggak mampu, aku nggak bisa. Buat apa firman yang di dalam diri Anda sama Allah diubah menjadi mata air? Tujuannya supaya setiap orang yang menyentuh hidup Anda, dia melihat dari dalam dirimu akan mengalir aliran-aliran itu. Pastikan itu. Ya. Anda harus mengalami puas dengan Tuhan. Baru Anda bisa memuaskan orang lain. Selama Anda belum puas dengan Tuhan, Anda akan jadi orang egosentris. Ya. Tapi kalau Anda mengalami kepuasan dengan Tuhan, Anda ingin memuaskan orang-orang sekitar Anda juga. Dan mata air itu mulai aktif. Pancaran itu nggak pernah habis tadi katakan. Untuk selama-lamanya. Ya, untuk selama-lamanya. Kadang-kadang dalam kehidupan saya, saudara sebagai hamba Tuhan, ketemu dengan berbagai macam tipe orang. Kasus-kasus orang yang aneh-aneh kadang-kadang. Ya, kadang-kadang saya juga nggak mengerti. Setelah saya melayani mereka, dan mereka berkata, Pak terima kasih. Benar-benar, ya semuanya boleh disingkapkan. Dan puji Tuhan saya mengalami kelegaan, Pak. Gitu. Setelah saya mendapatkan komentar dari orang lain seperti itu, saya pulang gitu ya. Sampai di rumah atau di jalan itu saya kadang merenung gitu ya. Kok bisa ya? Gitu. Gak pernah kepikiran. Akan ketemu dengan orang model begini, dalam level yang seperti ini dan itu gitu. Tapi ketika kami bertemu dengan mereka, jawabannya cuma satu. Aku puas. Aku puas. Kenapa bisa, saudara? Nah, jawabannya cuma satu. Itu enggak tahu. Saya nggak pakai otak saya. Saya biarkan mata air itu memancar. Dengan cara saya menyerah kepada Tuhan. Orang itu tanya, bukan saya pikirin. Tapi saya tanya kepada Tuhan, Tuhan, iki piye? Jadi setiap pertanyaan dia, gitu maksudnya, sambil dia cerita, saya dengerin itu, saya connect dengan Tuhan. Tuhan, orang masalahnya kok segudang kayak begitu, dan aneh-anehnya bin luar biasa. Menurutmu gimana? Nah, ketika saya mulai ngomong seperti itu mata air membual dalam diri saya. Tahu-tahu saudara muncul kalimat begini, muncul pemikiran seperti ini. Apa yang muncul yang bukan karena saya pikirkan itu, saya sampaikan kepada dia. Tak, 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 gitu ya. Nah, itu yang membuat mereka puas. Itu yang membuat mereka puas. Nah, mulai belajar. Nanti Anda akan kaget. Betul, berapa kali saya kaget sendiri. Kenapa? Betul-betul mata air itu bergejolak dan memuaskan setiap orang yang ada di sekitar kami. Itu yang kami alami, saudara. Ya, mungkin bagi bapak saudara yang masih berpikir menggunakan kekuatan pikirannya, nggak nangkep dengan apa yang saya ceritakan seperti ini. Ubah corak pelayanan Anda. Bukan kuat dan bukan gagah kita, tapi oleh kuasa Roh Kudus. Betul? Kebergantungan Anda membiarkan Roh Kudus take over, ambil alih semua bentuk pelayanan Anda itu. Pasti akan hasilnya membuat orang lain puas semuanya. Amin. Nah, saudara, kenapa saudara? Pemikiran manusia itu terbatas. Kadang-kadang dicampur, terpengaruh dengan sungkanisme, betul ya? Nah, kadang-kadang juga dicampur dengan kasihan, gitu ya. Kadang-kadang dicampur dengan benci, ya, dicampur dengan marah dan sebagainya. Tapi kalau Anda membiarkan Roh Kudus bekerja,
Dia sendiri yang akan melakukannya. Walaupun perkataanmu yang Anda ucapkan, yang Roh Kudus berikan itu sangat-sangat keras bin tajam, melukai, itu memang ada fungsinya. Untuk apa? Memisahkan antara lemak dan sumsum itu. Tuh. Supaya dia terbebas. Sehingga dia harus pakai pisau operasinya itu. Ya, tapi nggak luka. Gitu ya. Malah sembuh. Ya, beda ya. Kalau Anda ada rampok tusuk Anda gitu dengan pisau gitu, sama dokter belah Anda itu enggak dengan pisau. Tujuannya beda bukan? Ya, tujuannya beda ya. Dokter melakukannya untuk kesembuhan. Tapi rampok itu ya begal itu melakukannya untuk apa? Untuk bunuh Anda. Bedanya seperti itu. Kalau pikiranmu sendiri, lalu Anda campur dengan marahmu, Anda marah terhadap orang itu, dia bisa luka batin selamanya dengan Anda. Tapi kalau Roh Kudus, dia yang melukai. Dia juga yang membebat dan menyembuhkan orang itu. Amin. Nah, belajar ya. Sekarang, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudara ya. Dia memberikan air hidup itu, lalu mengubahnya menjadi mata air di dalam hati tiap orang percaya yang memancar sampai hidup yang kekal. Mata air ini gunanya untuk memandikan diri orang itu sendiri. Dan kemudian untuk seluruh keluarganya. Lalu berikutnya kepada orang banyak. Ya. Terus, air yang hidup itu yang membasuh setiap orang dari kotoran-kotoran dunia. Roh-roh yang menempel di tubuhnya. Yang mengakibatkan penyakit. Air itu keluar dari dalam hati seseorang dan meluap melalui mulutnya. Betul? Hatimu pastikan ada Yesus. Nanti dari hatimu itu akan meluap melalui mulutmu. Hati yang murni, hati yang bersih, hati yang tulus, ketika dia memancarkan, ya, mengeluarkan perbendaharaan perkataannya itu diucapkan oleh orang yang punya hati yang tulus itu, ucapannya yang akan menyembuhkan. Tergantung ya. Enggak semua orang ucapannya menyembuhkan. Enggak semua orang ucapannya itu memulihkan. Enggak semua orang ucapannya menghibur. Tergantung hatinya. Nah, Tuhan Yesus kenapa selalu menyembuhkan orang? Karena hatinya baik. Hatinya murni. Hatinya benar. Nah, berapa kali dalam pengajaran saya selalu menekankan, jaga motivasi dalam pelayanan. Karena itu berkaitan dengan hati. Ketika hatimu campur dengan agenda-agenda pribadi Anda, omonganmu nanti pasti ada unsur kedagingannya, yaitu motivasi dirimu sendiri itu. Inilah yang merusak kualitas daripada air hidup itu. Sehingga powernya nggak ada atau no power. Ya, Anda ngomong, ya, jadilah tahir, jadilah sembuh. Ya, atau ngusir setan. Ya, pergi kau dalam nama Tuhan Yesus. Setannya cuma cengeng-cengeng. Bisa nggak? Bisa. Ingat anak Imam Sekewa? Betul? Dia mencoba-coba mengusir setan tuh. Apa yang terjadi? Dia dipermalukan, ditelanjangi di situ. Bahkan orang-orang yang kerasukan setan itu, ya dipakai mulutnya untuk ngomong oleh si setan itu. Yesus aku kenal. Paulus aku kenal. Lu siapa? Yesus aku kenal. Paulus aku kenal. Kamu siapa? Kabur. Nah, saudara, siapa yang pernah mengusir setan sampai berjam-jam gitu? Nah, ternyata penggunaan air hidup ini membuat kita lebih efektif, ya, efisien dalam pelayanan. Nggak perlu nongkrongin orang berjam-jam kayak dulu ya.
Dulu kadang-kadang malah menjadi sebuah kebanggaan ya. Kalau kita melayani orang itu 3 jam gitu, nanti kalau kita bersaksi, puji Tuhan saudara. Kemarin tahu enggak, saya melayani orang itu, tengking saya gini sampai 3 jam saudara. Akhirnya sembuh juga. Bangga melayani orang 3 jam. Ya, nah, ada lebih praktis. Kenapa omonganmu enggak cepat bisa menyelesaikan masalah orang? Powernya kurang. Ya, omongan yang keluar dari hati yang nggak murni, no power. Ketika hatimu sudah murni, Anda nggak usah banyak-banyak ngomong. Ya, omonganmu itu nanti seperti pedang bermata dua. Apalagi kalau hidupmu, hatimu sama seperti Yesus. Tuh. Omonganmu jadi sama seperti firman-Nya Yesus juga nanti. Jadi omongan itu kualitasnya tergantung hati orang yang ngomong. Betul? Camkan ini. Ya, kualitas dari perkataan itu tergantung siapa yang ngomong. Siapa yang mengucapkannya. Kalau orangnya itu hatinya murni, niatnya baik, orangnya kudus, omongannya pasti powerful. Amin. Tapi kalau orang itu jahat, nah, omongannya bagaimana? Dari dalam hati itu meluap kepadamu mulut. Matius 12 ayat 34. Matius 12:34, hai kamu, keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat. Karena yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Ahli Taurat orang Farisi itu manis di bibir, pahit di hati. Betul nggak itu? Makanya Tuhan bilang, kamu itu kayak kuburan. Luarnya dicat putih, dalamnya tulang belulang semuanya. Hati dan omongan nggak sama. Betul ya? Hati menangis, mulut tersenyum. Nggak sinkron namanya itu. Betul ya? Ada nggak sudah? Mungkin Bapak sudah mungkin akhirnya mengetahui ya, ada seseorang gitu yang ngomongnya manis-manis dengan gini-gini. Tapi ternyata itu niatnya, hatinya jahat kepada Anda. Pernah ya? Nah, ada seperti itu. Dan itu jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari dalam hatimu itulah akan mengalir kehidupan. Amin. Siapa yang mau mengalirkan kehidupan dalam hidup ini? Jaga hati. Hatinya harus murni. Buang niat-niat jahat. Buang niat-niat jelek. Buang niat-niat marah, iri, ya, dengki, licik. Itu semua berhubungan dengan hatimu. Tulus, betul nggak ya? Orang berintegritas, gitu ya. Dibahas dalam Imamat Rajani, ya. Itu luar dalamnya sama. Itu namanya penuh, ya. Bukan setengah. Nah, goreng ikan setengah gosong itu nggak enak. Jangan sampai seperti itu. Amin. Nah, saudara, jangan seperti ahli Taurat orang Farisi. Yohanes 6:63. Ya, dikit lagi ya. Yohanes 6:63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh yang hidup. Tuhan Yesus bilang, roh memberi hidup, daging sama sekali tidak. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Anda tahu, Tuhan Yesus berdiri di depan kuburnya Lazarus. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Lazarus, keluar. Dia ngomong sama siapa? Sama orang yang sudah mati 4 hari. Ketika orang mati 4 hari itu, dengar omongannya Yesus.
Kucul. Keluar. Karena terhalang batu, makanya ditolong ya. Yesus bilang, buka itu batunya. Kasihan. Dia nggak bisa keluar. Jadi ketika dibuka batunya, lalu Yesus panggil, Lazarus, keluar. Itu Lazarus keluar, saudara. Ya, udah mati 4 hari loh. Apa yang membuat Lazarus bangkit? Apa yang membuat Lazarus dipulihkan? Perkataannya Yesus. Kenapa perkataannya Yesus membawa hidup? Karena hati Yesusnya murni, loh. Hati Yesusnya murni. Ya, dulu pertama kali saya gabung dengan revival ini, saya lihat kemana-mana saya kan bareng sama Pak Andreas, ya jadi asisten gitu ya. Ya, bawain tasnya, sama tisu, sama koran. Pokoknya perlengkapan dalam orang pelepasan itu udah atribut gitu ya. Nah, nanti ada muntah itu pantas, gedean, siap, gitu. Wah, singkirkan apa itu muntahan. Itu dulu kerjaan, bos, saudara. Lalu lama-lama karena lihat, wih, hebat juga nih ya. Orang sakit gini. Lalu mulai mencoba nih, ya, mulai mencoba gayanya Pak Andreas gitu, ngomong gitu ya, lah seperti itu. Orang sakit doain, ya, bukan sembuh saudara, malah masuk rumah sakit, parah, itu parah. Orang di rumah sakit sudah saya doain masuk ICU. Lebih parah lagi. Nah, itu kali ada kesempatan doain yang di ICU, saya tengking itu. Ya keluar, betul sudah keluar, ya loh, rohnya sama penyakitnya bareng mati. Nah, saudara, dari situ lalu saya tanya Pak Andreas, Pak ini gimana gitu ya. Nah, akhirnya Pak Andreas cerita, saya dulu juga begitu, pernah ngalamin begini. Lalu jawaban Tuhan itu cuma satu, Gideon, apa? Kita nggak konsekuen kadang-kadang, ya. Kita kadang-kadang tega terhadap orang lain, tapi nggak tega terhadap diri sendiri. Nggak adil, enggak ya? Kalau berlaku untuk kamu bagaimana? Kamu menuntut orang lain sembuh dengan iman. Kalau kamu sakit, kamu sembuh dengan apa? Itu nggak adil. Beresin sudah hatinya. Tuh ya. Beresin hatinya. Kadang-kadang kita kan hebat di lapangan begitu. Buang obat semuanya. Gak perlu itu. Cukup dengan darah Yesus ya. Nih, perjamuan kudus. Minum tiap hari. Terus saya doain. Nah, kalau dia sakit, sembuh dengan apa? Flu, influenza. Oh. Nggak manjur, pakai bintang 7, buyar. Wah, gitu ya. Nah, sekarang kembali, saudara. Ya, sekarang saya tidak memaksakan iman seseorang. Ya, seperti apa yang terjadi dalam hidup saya. Saya lihat, saya bimbing mereka bertumbuh. Kalau imanmu sudah lebih daripada obat, kamu nggak perlu obat. Kalau imanmu sudah lebih tinggi daripada dokter, kamu nggak perlu dokter. Kalau orang itu imannya masih di bawah, jangan dipaksa-paksa. Amin. Baik kelihatan Anda pelayanan rohani. Nah, itu malah merusak hati nurani Anda. Ya, hati nurani harus tulus, bersih. Nanti omonganmu ada kuasanya, jadi powerful. Kenapa? Keluar dari hati yang suci. Ya, berbagailah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Suci hati, murni. Ya, nanti akan powerful. Singkirkan, ya, hal-hal yang membuat unclean dalam hati Anda. Tuh. Terus bagian terakhir, saudara, ya, dengan air yang hidup di dalam hati Anda. Pergunakan setiap hari air itu untuk memulihkan diri sendiri dari macam-macam roh yang membuat lelah, ya, dari macam-macam roh yang membuat Anda letih, dari macam-macam roh yang membuat Anda sakit, ya, penyakit apapun macamnya, sehingga tidak bertimbun-timbun dan mengakibatkan breakdown.
atau tekanan batin yang menghancurkan yang parah pada suatu ketika. Nah, saudara, ada satu tokoh pakar ya yang apa ya, yang melakukan pelepasan awal-awal itu, namanya Wayne Worley. Ya, saya baca bukunya Wayne Worley. Ya. Di satu kali ya saya melihat ya, membaca itu, lalu di situ Wayne Worley itu bingung gini, saya bersihin orang, tengkingin orang gitu ya, dengan apa ya, waktu kan masih tengking-tengking gitu. Lah kalau untuk dirinya sendiri bagaimana? Nah, apa yang dilakukan oleh Wayne Worley? Setiap orang bule itu kan kalau mandi nggak pakai bak mandi itu kan, selalu pakai shower gitu ya. Nah, jadi dia kalau mandi buka shower gitu, dia sebelumnya doa. Aku ubah air yang keluar dari shower itu menjadi darah Tuhan Yesus. Jadi dia ini mandi darah, beresin kalau macam-macam. Karena Wayne Worley belum mengerti tentang air yang hidup ini. Dia masih menggunakan versi darah ya. Jadi airnya diubah menjadi darah. Ya, nah Bapak Saudara, kalau memang Bapak Saudara nggak bisa berimajinasi dengan air hidup, dengan ngomong tok untuk membersihkan diri Anda, bolehlah ditiru gayanya atau hal yang dilakukan oleh Wayne Worley tadi itu. Kalau di rumah ada shower gitu ya, nah oke, pancarin gitu setiap yang jatuh gitu. Aku cuci dengan air hidup nih. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ayo bersih, 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 bersih. Dalam diri Anda. Ya. Jangan sampai numpuk dalam diri Anda ini. Lakukan sendiri dulu. Aku cuci diriku. Aku cuci diriku. Ya. Tapi pertama-tama pastikan Anda sudah menerima Tuhan Yesus. Ada aliran-aliran hidup yang sudah mengalir di dalam diri Anda, dan Tuhan Yesus mengubah air itu menjadi mata air. Dan mata air itu pertama untuk menyuci diri Anda sendiri, menyucikan keluarga Anda, lalu Anda baru boleh menyucikan orang-orang di sekitar Anda. Amin. Nah, saudara, nah menutup. Rumah yang dibersihkan dan dirawat setiap hari akan selalu kelihatan lega dan menyenangkan dibanding dengan rumah yang setahun sekali baru dibersihkan secara total. Anda lihat nanti wajah-wajah yang segar tiap hari. Senyum dan bermuka gembira. Ya. Nah, coba saudara. Ini enggak banyak yang muncul sih ya gambarnya. Hanya dari Kupang, dari Depok, ya, dari mana itu? Pondok Rangun gitu ya. Ya, Cibubur gitu. Dari Kelapa Gading Serpong ya Bu Evi, ya Cibubur, dari Blitar, dari Bogor gitu. Nah, yang lainnya saya nggak lihat wajahnya. Saya pengen melihat, pastikan ini wajah bersukacita atau tidak. Ya, adakah senyum, sukacita di dalam diri Anda enggak? Orang yang berekspresi ceria itu menunjukkan seperti rumah yang bersih. Ya, yang kusut gitu ya, kelipet-lipet gitu ya. Nah, itu menunjukkan nih, rumah yang tak terawat. Nah, rumah yang dirawat tiap hari akan kelihatan bersih setiap hari. Betul? Tapi kalau dirawatnya cuma sebulan sekali, gitu, kalau pas ada acara tok gitu. Wih, gitu. Tahu nggak, saudara? Kalau membersihin rumah itu ya, yang hanya sebulan sekali atau sebulan 2 kali gitu, itu ekstra energi. Betul nggak? Ya, betul. Disapu sekali tok itu nggak cukup. Sapu 2 kali kadang-kadang masih ada. Betul ya? 3 kali masih ada. Jadi Anda dalam satu kesempatan itu, Anda melakukan tugas yang biasanya Anda lakukan tuh mungkin 3 kali atau 4 kali lipatnya. Dipel gitu tuh, bandel sudah begitu ya. Sampai akhirnya kadang-kadang saya dapat ilmu dari Bu Apit gitu loh. Itu siram air aja, kasih sabun gitu, gosok segala macam gitu, nanti cepat gitu. Tapi ngeringinnya juga luar biasa juga, betul? Gitu. Wah, gitu ya. Ekstra energi, gitu. Bisa 2 jam, 3 jam. Gitu. Nah, ini bukan mengeluh, enggak. Ini cerita sudah. Gitu ya. Kayak hal seperti ini, Coba kalau tiap hari dibersihkan. Gitu kan.
Kan nggak sampai tebel seperti itu dong. Ya, ayo coba sekarang mulai belajar. Mau lihat rumah hidupmu itu, tubuhmu itu seperti rumah yang indah, yang bersih, atau yang kumuh. Hidup Anda terpancar dari wajah Anda nanti. Saya ketemu sama Bu Elvan, sukacita luar biasa ini. Senyumnya lebar gitu ya, kayak gudeg gitu, dari Jogja. Ya. Luar biasa nih ya. Tapi kalau ada yang datang, ini ngapain muka dilipat tuh? Ditekuk, dilipat, macam emang cantik, emang ganteng orang begitu. Pamer lagi. Nanti saya harap waktu foto itu mukanya semuanya ceria. Oke, saudara. Oke, malam hari ini kita sampai di sini dulu ya. Besok kita akan lanjutkan nih tentang air yang hidup. Ini tadi prolognya tentang air hidup itu perlu saya kupas secara panjang seperti ini supaya Bapak Ibu Saudara nangkep dulu tentang air hidup. Amin. Nah, besok kita akan membahas bagaimana pemulihan bejana hatimu, supaya dari hati itu akan memancarkan benar-benar air yang hidup. Hatinya harus dipulihkan supaya pancarannya pancaran yang benar, pancaran yang bersih, pancaran yang mulia. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.